Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Kali ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Mulki Munawar, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku karangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang berjudul Kaidah-Kaidah Tafsir. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir terkemuka yang banyak menulis buku tentang Al-Quran. Lebih dari 40 buku yang telah ditulisnya. Di antara karya beliau yang paling banyak dibaca dan diapresiasi adalah Membumikan Al-Quran, yakni buku yang ditulis pada tahun 1994, Tafsir Al-Misbah 2003, Dia di Mana-Mana 2004, Membaca Sirah Nabawiyah 2011, dan Kaidah Tafsir 2013. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Selain menulis, beliau juga aktif di berbagai institusi pemerintah dan organisasi. Jabatan terakhir yang disandangnya adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran atau PSG Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Bahkan beliau juga sering menjadi narasumber dalam studi Al-Quran dan mengisi beberapa acara di televisi nasional. Kemudian, buku Kaidah Tafsir ini hadir dilatar belakangi oleh pengalaman beliau dan sekian banyak dosen yang membuktikan bahwa jumlah ayat-ayat yang diajarkan dalam satu semester pada perguruan tinggi Islam dengan cara yang ditempuh selama ini tidak lebih dari 35 ayat saja. Ini berarti hingga mahasiswa lulus S1 dia hanya memperoleh melalui dosen sekitar 280 ayat atau sekitar 4% dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Itu pun belum tentu sebagian besar kandungannya telah dijelaskan oleh dosen dan belum tentu juga yang telah dijelaskan dicerna dengan baik oleh mahasiswa. Berdasarkan hal itulah beliau menulis buku Kaidah Tafsir ini dengan harapan peminat studi Al-Quran dengan bantuan Allah akan memperoleh bimbingan melalui kaidah itu saat menemukannya pada ayat-ayat serupa, walaupun tidak dipelajari di kelas. Buku ini dalam segi fisik dibuat dengan desain sederhana, karena mungkin buku ini bersifat asas atau panduan, dan sasaran buku ini untuk mahasiswa, sehingga dibuat sedemikian sederhana. Walaupun demikian, menurut saya buku ini begitu cantik dengan perpaduan warnanya yang didasari oleh warna putih, kemudian perpaduan tulisannya menggunakan warna biru, kemudian ada sentuhan warna hitam di sini. Buku ini sangat enak digenggam dan tentunya ringan untuk dibawa kemanapun, sehingga tidak menjadi beban ketika akan dibawa ke kampus ataupun ke tempat-tempat lain. Kemudian buku ini dikatakan buku yang lengkap karena dalam buku ini memenuhi semua unsur yang harus ada dalam sebuah buku, seperti halaman judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, dan lain-lain. Dari segi isinya, buku ini termasuk buku kaidah yang lengkap untuk menjadi rujukan para peminat studi Al-Quran. Ini berisi tentang syarat-syarat, ketetapan, dan aturan. Bahkan dalam tulisan belakang buku ini dituliskan bahwa buku ini adalah buku kaidah tafsir berbahasa Indonesia pertama yang ditulis. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati di Tangerang pada tahun 2013 dengan jumlah halaman 426 halaman dan ukuran bukunya 15 dikali 23 cm. Buku ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang sedang menempuh studi ilmu Al-Quran ataupun ilmu tafsir, ilmu hadis, PA
KKI ataupun studi-studi lain yang akan bersentuhan langsung dengan kaidah tafsir. Dalam buku ini terdapat banyak sekali pembahasan yang cukup lengkap. Di antaranya di daftar isi dapat kita temukan yang pertama ada pengantar ke kaidah tafsir. Nah, subbabnya itu ada kaidah dan tafsir, hakikat kaidah tafsir, kaidah yang disepakati dan tidak disepakati, kelahiran kaidah-kaidah baru, manfaat kaidah tafsir, sumber kaidah tafsir, sekelumit sejarah kaidah tafsir. Lalu pada bab 2 kita dapat menemukan pesan ilahi bagi para penafsir Al-Quran. Selanjutnya bab ketiga bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Di antara subbabnya ada keunikan bahasa Arab, kalam dan tinjauan tata bahasa Arab, larangan yang berbentuk kalimat berita, unsur ketiga dalam kalam dan huruf, kalam dalam tinjauan sastra Arab atau ilmu ma'ani. Kemudian pada bab keempat, lafaz adalah wadah makna. Di antara subbabnya ada huruf jar, huruf an-nafi, huruf istisna, huruf isyarah, makna isim dan fi'il, tasrif, i'rab, dan hazf. Kemudian ada juga ziyadah, kata musytarak atau ambigu atau homonim, kemudian hakikat dan mazas, metafora, lalu 3 hakikat bagi makna lafaz. Kemudian pada bab 5 ada al-wujuh wa an-nazair. Di antara subbabnya ada fa'ala dan kasaba, kemudian qalb dan fuad, ibad dan abid, dia dan nur, khalaqa dan ja'ala, ma'adroka dan mayudrika. Kemudian di bab 6 ada majaz. Di dalam bab 6 terdapat subbab-subbab di antaranya tasbih, isti'arah, dan kinayah. Kemudian bab 7 beberapa masalah pokok usul fikih dalam menafsirkan Al-Quran. Ada qat'i dan zanni, mantuk dan mafhum, am dan khos, mutlak dan muqayyad, nas, zohir, mujmal dan mu'awwal. Lalu ada perintah dan larangan. Kemudian di bab 8 ada muhkam dan mutasyabih. Di bab 9 membahas takwil, yakni kaitannya dengan penggunaan takwil dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya di bab 10 ada takdim dan takhir. Kemudian di bab 11 ada asbabun nuzul, munasabah, dan syiqaq. Pada bab 12 dibahas mengenai amsal Al-Quran. Di bab 13 dibahas mengenai qasam Al-Quran. Kemudian di bab 14 membahas tentang nasakh, yakni syarat-syarat nasakh, lalu tuntunan ayat hukum yang bertahap. Kemudian pada bab 15 ada khitobah Al-Quran, yaitu ada mukhatib, mukhotob, dan khitab. Kemudian 16 ada kisah dalam Al-Quran. Di dalamnya ada sikap para cendekiawan menyangkut kisah-kisah dalam Al-Quran. Lalu pada bab 17 membahas Al-Quran sebagai mukjizat. Dalamnya ada keindahan dan kelitian bahasa Al-Quran, kemudian isyarat ilmiah yang diketengahkan Al-Quran, dan pemberitaan gaib. Kemudian di bab 18 membahas tentang memahami pesan-pesan Al-Quran yang di dalamnya ada tafsir bil ma'thur, kemudian penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, tafsir bil-ra'i, tafsir isyari, dan perbedaan antara tafsir isyari dan tafsir batiniyah. Kemudian di bab 19 membahas tentang metode-metode tafsir. Di antaranya ada metode tahlili atau analisis, metode ijmali atau global, muqarrin, perbandingan, dan maudu'i atau tematik. Kemudian di bab 20 membahas syarat-syarat mufasir. Nah, di buku ini pun di bab terakhir ada tambahan, yakni pembahasan mengenai tafsir hermeneutika, kaitannya dengan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, yang membahas di dalamnya tentang apa itu hermeneutika, kemudian pandangan-pandangan beberapa tokoh terhadap hermeneutika, kemudian ditutup dengan benarkah Al-Quran adalah produk budaya. Nah,
saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Nah, untuk video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan memberi manfaat kepada teman-teman semua. Untuk segala kekhilafan, kesalahan maupun kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.